Sang penjaga tahta dan Bisma Suci Samprangan. Masa transisi yang menentukan. Tahun 1460, duka menyelimuti Keraton Sueca Lingga Arsapura. Wafatnya Ida Dalem Semara Kapaksikan meninggalkan teka-teki besar bagi masa depan Bali. Putra mahkotanya masih terlampau remaja, belum cukup tangguh untuk memegang kemudi kerajaan yang luas. Dalam mufakat agung para petinggi, dipilihlah sosok yang paling setia dan bijaksana, Ida Dalem Tegal Besung. Beliau naik tahta bukan karena ambisi, melainkan demi menjaga kesinambungan wangsa. Di bawah kepemimpinannya, Bali menikmati era kedamaian yang mendalam. Tidak ada gejolak, tidak ada darah yang tumpah. Rakyat hidup makmur, tatanan sosial dan spiritual menjadi mapan, didampingi oleh 5 putra beliau yang tangguh, Idewa Gedong Arta, Idewa Anggungan, Idewa Pagedangan, Idewa Nusa, dan Idewa Bangli. Suara gaib di pinggir Danau Batur. Sementara itu, sang putra mahkota, keponakan dari Dalem Tegal Besung, tumbuh menjadi pemuda yang religius. Ia gemar berkelana ke pelosok Bali untuk memuja keagungan dewata. Suatu hari, di kesunyian pinggir Danau Batur, sebuah suara gaib berbisik di telinganya. Engkau akan menjadi raja yang agung dan disegani. Berkat anugerah suci ini, ia mengganti namanya menjadi Batura Enggong. Tahun 1465, menyadari fisiknya yang kian sepuh, Dalem Tegal Besung melaksanakan tugas terakhirnya. Dengan upacara bisekaning Ratu Utama, beliau menyerahkan tahta kepada Batura Enggong, yang kemudian bergelar Sri Aji Dalem Krishna Wijaya Waturenggong. Sebelum berpulang ke Wisnu Loka, Dalem Tegal Besung memanggil ke-5 putranya. Dengan suara yang berat namun penuh wibawa, beliau menitipkan bisama atau pesan suci yang tak boleh dilanggar. Anak-anakku, jangan pernah lupa berbakti kepada leluhur di Samprangan dan Besaki. Jika kamu lupa akan asal-usulmu, martabatmu akan rendah, hidupmu akan penuh rintangan, dan kutukan Batara yang tolangkir akan menyertaimu. Jadilah kesatria yang tahu dari mana akar keberadaanmu. Zaman keemasan Waturenggong dan ujian di jantung Gelgel. Puncak kejayaan dan pasukan Dulang Mangap. Di bawah kepimpinan Dalem Waturenggong, Bali mencapai masa keemasan yang belum pernah ada sebelumnya. Beliau didampingi oleh ke-5 putra Dalem Tegal Besung yang menjabat sebagai Manca Agung, Majelis Agung Penasihat Kerajaan. Keamanan kerajaan dijaga ketat oleh laskar inti yang legendaris, pasukan Dulang Mangap, sebanyak 1.600 prajurit elit di bawah Panglima Gagah Berani Kiai Ularan membuat nyali lawan ciut. Kekuasaan Gelgel meluas hingga Belambangan, Pasuruan, Sumbawa, dan Sasak. Generasi berikutnya pun disiapkan. Idewa Gedong Arta disebar untuk memimpin daerah strategis, Idewa Karang di Karangasem, dan Idewa Kaler di Serongga, Gianyar. Awan gelap intrik dan ambisi. Namun roda waktu berputar. Pasca wafatnya Dalem Waturenggong pada 1550, tahta jatuh ke tangan Dalem Pemayun Bekung. Disinilah benih-benih kehancuran mulai tumbuh. Sifat ambisius mulai merasuki jantung istana. I Gusti Agung Batanjuruk, sang Patih Agung, mulai merencanakan langkah-langkah berani untuk menduduki singgasana. Suasana istana memanas ketika ia mendengar kabar bahwa paman sekaligus saingannya, I Gusti Mangyinte, juga bersiap melakukan serangan balasan. Nasihat sang guru yang terabaikan. Melihat muridnya dikuasai nafsu kekuasaan, sang Bagawanta kerajaan, Dang Hyang Astapaka, mencoba memberikan nasihat sejuk. Namun, Batanjuruk telah menutup telinganya. Dengan rasa kecewa yang mendalam, sang guru suci meninggalkan Gelgel menuju desa Budaking. Kini, Keraton Sueca Lingga Arsapura berada di ambang badai. Batanjuruk mulai menumpas setiap gerakan yang dianggap mencurigakan. Kesetiaan yang dulu dipupuk oleh Dalem Tegal Besung, kini diuji oleh pengkhianatan dari dalam. Sejarah sedang mencatat, apakah kejayaan ini akan bertahan, ataukah ambisi pribadi akan meruntuhkan segalanya? Kisah ini adalah cermin bagi kita semua, bahwa kejayaan tidak hanya dibangun oleh pedang yang tajam, tetapi oleh rasa bakti kepada leluhur dan kemampuan menahan ambisi pribadi demi keutuhan negeri. Pesan Dalem Tegal Besung tetap bergema, jangan lupakan agar hidupmu tidak tersesat di ujung jalan. Dukung terus pelestarian sejarah Nusantara dengan cara klik like, tinggalkan komen terbaik Anda, dan share video ini ke teman-teman pecinta sejarah lainnya.
Setiap dukungan Anda membantu kami terus menghidupkan kembali kisah-kisah agung dari masa lalu yang hampir terlupakan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.